Seorang wanita muda ditemukan tewas dengan luka tusukan dan sayatan di leher di gurun di Arizona. Cindy Monkman baru saja berbahagia menikah dengan pria impiannya. Namun ternyata sang suami menyimpan rencana gelap demi uang asuransi. Cynthia Estelle Monkman atau yang biasa dipanggil Cindy lahir pada tanggal 16 September 1958 di Pensacola, Florida, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Kathy dan seorang adik laki-laki bernama John. Keluarganya pindah ke Champaign, Illinois setelah ibunya didiagnosis menderita penyakit kanker dan harus meninggal dunia di bulan Oktober 1965. Pada tahun 1980, Cindy mendaftar di sekolah keperawatan dan memperoleh gelar master dalam pendidikan kesehatan masyarakat di tahun 1982. Dia lalu pindah ke Minneapolis untuk pekerjaannya sebagai kepala program kesehatan. Tetapi kemudian pindah kembali ke Arizona karena merasa Arizona lebih cocok untuknya. Cindy tumbuh sebagai gadis yang polos, manis, dan mudah berteman. Dia adalah seorang ekstrovert alami yang senang menjadi pusat perhatian dan suka berpesta. Dan dia terobsesi dengan acara The Price is Right dan pernah tampil di acara itu. Pada tahun 1986, Cindy mulai berkencan dengan seorang pria bernama Mark. Mark adalah seorang DJ dan sangat terkenal di areanya. Setelah sekitar 1 tahun berpacaran, Mark dan Cindy putus. Namun cinta yang mereka miliki satu sama lain tidak pernah pudar. Dan mereka pun tetap berhubungan. Putusnya hubungan ini sangat berat bagi Cindy. Dan adiknya mengatakan bahwa dia melihat kakaknya itu menjadi orang yang berbeda setelah putus dengan Mark. Cindy mencoba untuk berbahagia, tetapi Kathy dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Di tanggal 8 Oktober 1988, takdir mempertemukan Cindy dengan Michael dan Rudy Appel di salah satu klub populer di kota itu. Tinggi, tampan, dan karismatik, orang Jerman itu segera menarik perhatian Cindy. Michael yang baru berusia 25 tahun meninggalkan kesan yang sangat kuat padanya. Perkenalan mereka berkembang menjadi malam yang dihabiskan bersama, di mana mereka tidak dapat mengalihkan pandangan dari satu sama lain. Kathy menjadi saksi di mana dia melihat bagaimana saudara perempuannya benar-benar kehilangan akal karena ketertarikannya pada kenalan barunya. Michael adalah anak tertua dari 7 bersaudara di keluarganya, 5 tahun lebih muda dari Cindy. Meskipun ada kendala bahasa, Cindy merasakan hubungan spiritual yang kuat di antara mereka, seolah-olah mereka saling memahami tanpa kata-kata. Keesokan paginya saat sarapan bersama Kathy, Cindy tidak bisa berbicara tentang apapun selain Michael. Dia bahkan membocorkan bahwa Michael telah beberapa kali mengisyaratkan kesediaannya untuk menikahinya. Begitu Kathy mendengar ini, dia menjadi sangat skeptis terhadap pernyataan kakaknya. Karena itu terjadi baru setelah pertemuan pertama mereka. Namun Cindy meyakinkan adiknya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah cara terbaik untuk bisa mengalihkan perhatiannya dari perpisahan yang menyakitkan dengan mantan pacarnya dan memulai hidup yang baru. Appel bersaudara mengaku datang ke Amerika untuk urusan bisnis, di mana mereka berkecimpung dalam bisnis komputer dan perbankan di Jerman. Mereka menginap di Hotel Holiday Inn di Mesa, tetapi Cindy merasa sedikit aneh karena Michael tidak pernah mengundangnya ke kamar hotelnya dan mereka hanya nongkrong di lobi. Meskipun begitu, hubungan ini berkembang dengan cepat. Kurang dari seminggu kemudian, Michael pindah untuk tinggal bersama dengan Cindy. Kathy merasa terkejut dengan perkembangan peristiwa yang begitu cepat dalam kehidupan kakaknya. Dia yakin Cindy terlalu terburu-buru dan keputusan tergesa-gesa ini
tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Namun hubungan itu terus berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Jelas bahwa Cindy terpikat pada Michael. 3 minggu setelah pertemuan pertama mereka, pada tanggal 28 Oktober 1988, keduanya menikah dalam sebuah upacara rahasia di Las Vegas. Cindy baru memberitahu saudara perempuan dan keluarganya di bulan Desember 1988. Kathy mengatakan bahwa dia akan mencoba menerima Michael karena dia melihat Cindy yang dulu telah kembali. Atas desakan Michael, Cindy membeli 2 polis asuransi jiwa senilai $400.000 Amerika dengan nama Michael sebagai tertanggung utama. Michael mengatakan kalau hal ini lazim bagi pasangan di Jerman. Pada tanggal 22 Desember 1988, dokumen polis asuransi jiwa tiba melalui pos dan apel bersaudara menjalankan rencana jahat mereka. Kathy dan Cindy telah berbicara tentang rencana pulang ke Illinois untuk liburan dan telah merencanakan untuk pergi bersama di tanggal 24 Desember. Pada tanggal 21 Desember, Kathy mengetahui bahwa kakaknya itu berbicara dengan mantan pacarnya. Cindy memberitahu Kathy bahwa dia tidak menyadari bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Di tanggal 23 Desember, Cindy telah merencanakan untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya. Di hari itu juga, Kathy menelpon Cindy untuk menanyakan keadaannya dan menyelesaikan rencana mereka untuk pergi keesokan harinya. Namun Cindy tidak pernah menjawab teleponnya. Kathy kemudian mengetahui dari teman Cindy bahwa Cindy tidak pernah muncul di acara kumpul-kumpul mereka. Kathy kemudian menghubungi Michael, tetapi Michael saat itu terdengar sangat mabuk. Kathy bertanya di mana kakaknya, dan Michael menjawab kalau kakaknya itu pergi dengan seorang pria. Kathy berpikir bahwa Cindy mungkin pergi dengan Mark, mungkin sedang berpesta di suatu tempat. Namun setelah sehari tanpa ada kabar dari Cindy, di tanggal 24 Desember, Kathy melaporkan hilangnya Cindy pada polisi. Kepolisian Mesa menangani kasus ini dengan sangat serius sejak awal. Dan di pagi hari itu juga, detektif pergi untuk berbicara dengan Michael. Michael menceritakan kepada polisi cerita yang sama dengan yang diceritakannya kepada Kathy bahwa Cindy pergi dengan seorang pria setelah menerima panggilan telepon saat makan malam di sebuah restoran. Michael juga menyebutkan kalau Cindy terdengar kesal saat menerima telepon itu dan dia pergi tanpa berpamitan. Michael mengatakan kalau dia saat itu sedang pergi makan malam juga dengan saudaranya di Bobby McGee's dan dia memiliki tanda terima untuk membuktikannya. Di ruang tamu, polisi menemukan polis asuransi jiwa senilai $400.000, tetapi itu adalah ganti rugi ganda sehingga nilainya akan menjadi 2 kali lipat jika kematian Cindy diakibatkan karena kecelakaan. Ada juga polis ganti rugi ganda kedua senilai $100.000 Amerika. Di hari itu juga di pukul 2 siang, jasad Cindy ditemukan di daerah Gurun Apache dekat pegunungan Superstition. Saat itu seorang ayah dan anak sedang mengemudi di sana dan melihat jasadnya tergeletak di atas jalan. Kematian Cindy sangatlah brutal. Dia ditikam dari belakang sekitar 3 kali dengan salah satu luka tusuk menembus sampai ke jantungnya. Tenggorokannya terpotong dan ada jejak sepatu di atas dahinya. Juga ditemukan adanya jejak ban mobil di daerah tempat kejadian perkara. Mark adalah tersangka pertama yang diselidiki oleh polisi. Kathy sangat curiga padanya. Dia berkata bahwa Mark mungkin satu-satunya orang yang bisa membuat Cindy lari dari rumah. Salah seorang detektif terbang ke Los Angeles untuk mewawancarai Mark. Namun Mark memiliki alibi di waktu kematian Cindy. Saat itu dia sedang menyewa mobil untuk bisa pergi bersama ibu dan saudara perempuannya di Palm Springs dan tidak berada di Arizona.
Dia pun disingkirkan dari daftar tersangka. Ketika Michael bersama Rudy dibawa ke kantor polisi, Michael menanggapi berita kematian Cindy dengan sangat emosional. Pria itu menangis dan berteriak, menanyakan bagaimana ini bisa terjadi. Akan tetapi, penyelidik memutuskan untuk tidak mengadakan ekspresi kesedihan dan membawa keduanya ke ruangan terpisah untuk diinterogasi. Sampel darah, rambut, dan jejak sepatu diambil dari masing-masing untuk kemudian nanti dibandingkan dengan apa yang ditemukan di TKP. Pemakaman Cindy dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1988. Selama upacara, Michael seharusnya mengucapkan kata perpisahan sebagai suami korban. Akan tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri dan terisak-isak. Namun setelah acara selesai, Kathy melihat sesuatu yang aneh. Ketika melewati mobil Michael, dia melihat Michael dan Rudy sedang tertawa. Adegan ini benar-benar bertolak belakang dengan gambaran seorang duda yang dirundung duka karena baru saja kehilangan istri tercintanya. Kathy merasakan ketidakwajaran dalam situasi tersebut dan melaporkan pengapatannya kepada detektif. Kathy juga menceritakan lebih rinci tentang kisah cinta kilat antara kakaknya dengan Michael. Kathy mengatakan beberapa hari setelah mereka bertemu, kedua bersaudara itu menginap di motel termurah di kota. Padahal mereka awalnya menyatakan akan bekerja di sektor perbankan dan menginap di hotel terbaik. Kathy juga bersumpah bahwa setelah kedatangan Michael di apartemennya, uangnya hilang $100 Amerika. Penampilan Michael sangat mencolok dan benar-benar memberikan kesan sebagai pemuda yang kaya dan sukses. Namun setelah beberapa waktu, ketidakkonsistenan mulai muncul dalam cerita mereka. Awalnya mereka membicarakan pekerjaan, lalu tiba-tiba mulai mengeluh tentang pemecatan dan dugaan pemblokiran akun. Michael bahkan mengisyaratkan kepada Cindy bahwa dia akan dipaksa kembali ke Jerman dan meninggalkan Amerika jika mereka tidak segera menikah. Detektif menarik kesimpulan sepertinya Michael secara terbuka telah memanipulasi perasaan Cindy, memaksanya untuk percaya pada cinta dan mau menikah dengannya. Detektif bahkan dapat melacak beberapa wanita yang pernah menjadi pacar Michael dan Rudy. Dan sejumlah wanita itu mengatakan bahwa kedua pria itu berkencan hanya untuk uang. Bahkan menyebut ingin menikah dengan cepat. Kecurigaan para penyelidik meningkat ketika mereka menemukan buku harian pribadi dari Cindy. Tulisan terakhir di dalamnya bertanggal 11 November, hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan. Dan Cindy tampaknya berusaha meyakinkan dirinya sendiri tentang ketulusan perasaan suaminya. Di antara baris-barisnya, keraguan dapat terbaca, tetapi keinginan untuk percaya pada yang terbaik lebih kuat. Pada tanggal 3 Januari 1989, Michael menghubungi polisi. Dia berkata bahwa dia telah menerima pesan yang isinya mengancam. Namun dia tidak terlalu mengerti isinya karena berbahasa Inggris. Dia pun membawa rekaman itu ke kantor polisi. Dalam pesan tersebut, orang yang menelpon berkata bahwa mereka harus menusuk Cindy dan memotong lehernya. Orang tersebut kemudian memberitahu Michael bahwa dia dan saudaranya adalah target berikutnya. Detektif merasa curiga dengan panggilan tersebut, seolah-olah orang tersebut sedang membaca teks. Selain itu, kalimat yang dipakai terdengar aneh dengan kesalahan-kesalahan yang tidak lazim bagi pengguna asli bahasa Inggris. Pada 6 Januari 1989, Michael, Rudy, dan pacarnya Rudy, Anke Dorn, datang ke kantor polisi untuk membuat sketsa komposit dari orang yang mereka klaim telah mengancam mereka. Selama di sana, polisi memanfaatkan kesempatan ini untuk menginterogasi Anke. Mereka menunjukkan foto-foto di TKP saat pembunuhan Cindy. Dan melihat foto-foto itu, hati Anke menjadi hancur. Dan dia pun mengakui bahwa Abel bersaudara yang telah membunuh Cindy.
Dia mengaku mengetahui rencana tersebut dan terlibat dalam beberapa aspek, seperti menulis pesan ancaman palsu yang direkam oleh seorang tunawisma di Los Angeles. Malam itu, Anke dan Rudy menyewa mobil dengan bagasi yang besar dan bertemu dengan Michael dan Cindy di depan sebuah restoran. Mereka kemudian pergi ke gurun di dekat Apache Junction, tempat Cindy dibunuh secara brutal. Anke tetap berada di dalam mobil selama proses itu. Setelahnya mereka bertiga pergi makan malam bersama untuk menciptakan alibi. Anke mengatakan Michael menjadi paranoid tentang jejak ban dan bukti lain yang mungkin mereka tinggalkan. Dan Michael kemudian berkendara ke gurun sekali lagi untuk menghilangkan semua jejak itu. Anke, Michael dan Rudy kemudian pergi ke Los Angeles dan membayar seorang tunawisma sebesar $20 untuk membaca pesan suara yang berisi ancaman. Anke yang menerjemahkan pesan itu ke bahasa Inggris setelah Michael membuatnya dalam bahasa Jerman. Dari kesaksian Anke bahwa mereka makan malam setelah pembunuhan, dapat disimpulkan bahwa alibi Michael dan Rudy palsu. Dan hal ini dibuktikan dengan waktu forensik kematian yang tidak cocok. Menurut forensik, waktu kematian Cindy terjadi di sekitar pukul 8:30 malam. Padahal alibi yang mereka buat sesuai dengan tanda terima restoran menunjukkan waktu yang lebih larut. Diketahui juga bahwa jejak ban yang ditemukan oleh polisi di TKP tidak sesuai dengan jejak ban mobil yang disewa oleh Apple bersaudara. Namun, pemilik rental mobil mengklaim kalau mobil yang disewa oleh Apple bersaudara itu ternyata bannya sudah diganti. Meskipun tidak ada bukti fisik yang kuat, gabungan dari kesaksian, motif kuat, upaya menutupi kejahatan, dan inkonsistensi alibi, pada tanggal 6 Januari 1989, Michael dan Rudy ditangkap dan didakwa atas pembunuhan. Sedangkan Anke diberikan kekebalan hukum jika dia setuju untuk bersaksi di kedua persidangan melawan Rudy dan Michael, dan dia menyetujuinya. Perannya sebagai saksi kunci sangatlah penting dalam proses hukum terhadap Michael dan Rudy, dan mengungkap kebenaran di balik pembunuhan ini. Sebelum persidangan dimulai, polisi menemukan satu bukti lagi, di mana mereka menemukan gulungan film yang berisi gambar Michael mengenakan sepatu Reebok. Dan sepatu Reebok itu cocok dengan jejak sepatu di kepala Cindy dan di tempat kejadian perkara. Selama persidangan, Michael memutuskan untuk secara pribadi meyakinkan juri tentang ketidakbersalahannya. Dia menolak jasa pengacara dan menyatakan bahwa dia sendiri yang akan membuktikan tidak berdasarnya tuduhan terhadap dirinya. Sikap terlalu percaya diri ini menjadi lelucon yang kejam bagi dirinya. Dia menjadi bingung sendiri dalam kesaksiannya, bertentangan dengan dirinya sendiri dan hanya memperkuat pendapat hakim tentang kesalahannya. Pada tanggal 1 Juni 1990, juri menyampaikan putusan mereka di mana Michael dan Rudy dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan atas kejahatan yang mengerikan ini, mereka berdua dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 2009, hukuman Rudy ditinjau kembali. Pemeriksaan psikiatris menunjukkan bahwa dia menderita keterbelakangan mental. Hukuman mati pun diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup dengan hak pembebasan bersyarat. Rudy mencoba memanfaatkan kesempatan ini pada tahun 2017, tetapi komisi menolak permohonannya. Namun, pada tanggal 26 April 2022, Rudy meninggal dunia di dalam sel penjaranya di usianya yang ke-62 tahun. Sedangkan hukuman Michael tetap tidak berubah. Dia masih dijatuhi hukuman mati dan sedang menunggu tanggal eksekusinya. Dia sengaja terus menunda proses ini dengan berbagai permohonan banding. Kathy menulis memoir tentang kehidupan kakaknya dan dia mengakui bahwa kematian tragis dari kakaknya itu menghancurkan kepercayaannya kepada orang lain, terutama pada laki-laki. Lebih dari 30 tahun telah berlalu, tetapi lukanya itu
masih berdarah. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!